Selamat datang di kelas Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teks narasi. Apakah itu teks narasi? Teks narasi adalah tulisan yang berisi rangkaian peristiwa yang berlangsung pada waktu tertentu. Tipe-tipe teks narasi ada humor, romance, tindakan kriminal, fiksi kehidupan nyata, fiksi sejarah, misteri, fantasi, fiksi ilmiah, novel kehidupan sehari-hari, dan petualangan. Dan kali ini kita akan mempelajari secara lebih lanjut tentang teks cerita fantasi. Apa saja materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Yang pertama yaitu KD 3.3 mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Lalu KD 3.4 yaitu menelaah struktur dan kebahasaan cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Pada kesempatan kali ini, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi ciri-ciri cerita fantasi, menelaah unsur intrinsik cerita fantasi, menjelaskan jenis-jenis cerita fantasi, dan menjelaskan struktur cerita fantasi. Sekarang coba kalian baca cerita fantasi berikut ini. Sekarang coba kalian baca terlebih dahulu teks cerita fantasi berikut. Kalian bisa menghentikan videonya untuk membaca secara lengkap ya. Dari cerita fantasi yang kalian baca sebelumnya, kalian bisa menemukan adanya keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Lalu ide cerita didapat dari daya khayal penulis dan tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan dunia nyata, menggunakan berbagai latar lintas ruang dan waktu, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Lalu tokoh-tokohnya unik,
dan terkadang memiliki kesaktian yang tidak dimiliki oleh tokoh pada umumnya. Kemudian fiktif atau bersifat fiksi, yaitu bukan berasal dari kejadian nyata, tetapi dibubuhi dengan fantasi si penulis. Yang terakhir, bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan. Selanjutnya kita akan belajar tentang unsur intrinsik. Apa saja unsur intrinsik dalam cerita fantasi itu? Yang pertama yaitu ada tema, kedua ada tokoh, ketiga ada penokohan atau watak, yang keempat ada latar atau setting, yang kelima ada plot atau alur, yang keenam ada sudut pandang atau point of view, yang ketujuh ada amanat. Apa itu tema? Tema bisa dikatakan sebagai ide yang paling mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita, dan ide cerita dapat muncul dari daya khayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Ide juga dapat berupa irisan dunia nyata dan dunia khayal yang diciptakan pengarang. Ide cerita terkadang bersifat sederhana tapi mampu menyampaikan pesan yang menarik. Ide cerita fantasi bisa berupa kegaiban, supernatural atau futuristik, atau cerita tentang waktu yang akan datang. Selanjutnya di dalam cerita yang sudah kalian baca tadi, kalian pasti akan menemukan nama-nama, yaitu Maleficent, Raja Stefan, lalu burung gagaknya Maleficent yang bernama Devil, lalu Aurora, si putri tidur, kemudian Pangeran Philip, dan 3 peri kecil. Nama-nama tersebut disebut tokoh. Tokoh adalah seorang yang menjadi pelaku dalam suatu cerita. Tokoh adalah peraga yang diciptakan pengarang dalam sebuah karangan yang mengalami peristiwa-peristiwa atau perlakuan dalam runtutan cerita yang dibuat oleh pengarang. Tokoh dalam cerita fantasi biasanya diberi watak dan ciri yang unik yang tidak akan ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh memiliki kesaktian tertentu dan mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Terdapat 2 macam tokoh dalam suatu cerita fantasi. Yang pertama yaitu tokoh pembantu, yaitu tokoh yang dilibatkan atau dimunculkan untuk mendukung jalannya cerita dan memiliki kaitan dengan tokoh utama. Dan yang kedua yaitu tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang menjadi sentral atau pelaku utama dalam suatu cerita. Adapun hal-hal yang menandai tokoh utama dalam sebuah teks, yaitu yang pertama sering muncul dalam setiap teks cerita, yang kedua menjadi sentral atau pusat perhatian tokoh-tokoh yang lain, yang ketiga kejadian-kejadian yang melibatkan tokoh lain selalu dapat dihubungkan dengan peran tokoh utama, lalu dialog-dialog yang dilibatkan tokoh-tokoh lain selalu berkaitan dengan peran tokoh utama. Setelah tokoh, unsur intrinsik selanjutnya yaitu watak atau penokohan, yaitu penyajian atau penggambaran sifat-sifat para tokoh yang ada dalam suatu cerita. Penokohan sering juga disebut sebagai karakterisasi.
Penokohan merupakan gambaran watak atau karakter yang diberikan oleh pengarang terhadap tokoh-tokoh dalam cerita. Penokohan ini berkaitan dengan sikap, keinginan, ketertarikan, emosi, dan prinsip moral yang dimiliki tokoh-tokoh dalam cerita. Penokohan ini juga menyaran pada perwujudan dan pengembangan karakter tokoh dalam cerita. Yang protagonis yaitu berkarakter positif, seperti baik, ramah, pemberani, jujur, dan penuh kasih sayang. Yang kedua ada antagonis, yaitu penokohan yang berwatak negatif, seperti jahat, licik, penuh tipu daya, pemarah, senang melihat orang lain kesusahan, penuh iri dan dengki. Yang ketiga ada watak tritagonis, yaitu karakter penengah. Biasanya diandalkan oleh tokoh antagonis untuk dimintai pendapat, nasihat, dan bantuan. Biasanya memiliki kedudukan sebagai guru yang bijaksana. Dan yang terakhir ada figuran, yaitu tokoh-tokoh pembantu. Biasanya adalah tokoh-tokoh pembantu, merupakan tokoh-tokoh pembantu dalam cerita yang tidak memiliki banyak peran. Biasanya yaitu tokoh-tokoh pembantu dalam cerita yang tidak memiliki banyak peran dan hanya sebagai pewarna dalam suatu cerita. Ada dua cara untuk memperkenalkan tokoh dan karakteristik tokoh. Ada dua cara untuk memperkenalkan tokoh dan karakteristik tokoh, yaitu secara analitik dan dramatik. Penokohan secara analitik atau secara langsung adalah cara penggambaran keadaan dan fisik tokoh secara langsung. Dengan cara analitik ini, kita bisa dapat langsung mengetahui watak tokoh yang diceritakan oleh pengarang. Dalam suatu teks, pengarang menyebutkan watak atau karakter bahwa seorang tokoh keras hati, keras kepala, penyayang, dan sebagainya secara langsung. Sedangkan pada cara dramatik, pengarang menggambarkan watak tokoh secara tidak langsung. Bisa melalui pilihan nama tokoh, melalui sikap, cara bicara, cara berpakaian, tingkah laku, keadaan lingkungan, pola pikir saat menghadapi masalah, pandangan hidupnya, penggambaran fisik atau postur tubuh, lalu bagaimana dialog tokoh dengan dirinya sendiri atau dengan tokoh lain, dan bisa juga melalui reaksi tokoh lain terhadap tokoh yang berkaitan. 4 macam perwatakan. Selanjutnya ada 4 macam perwatakan ditinjau dari cara dan hasil penggambarannya. Yang pertama yaitu statis, merupakan pelukisan watak sang tokoh tetap. Pelukisan watak sang tokoh tetap tidak berubah-ubah dari awal sampai akhir cerita. Kemudian dinamis, watak sang tokoh berubah atau berkembang dari satu waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat sesuai situasi. Kemudian perwatakan datar, watak sang tokoh disoroti hanya dari satu unsur atau satu dimensi saja. Watak sang tokoh disoroti hanya dari satu unsur atau satu dimensi saja.
Yang terakhir yaitu perwatakan secara bulat. Watak sang tokoh dilukiskan dari segala aspek dan meliputi semua dimensi, yaitu dimensi fisiologis, psikologis, dan sosial seperti yang terdapat pada tokoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dari teks yang telah kamu baca sebelumnya, menurutmu tokoh Maleficent adalah tokoh dengan watak yang seperti apa? Selanjutnya ada latar atau setting. Latar adalah keterangan mengenai ruang, waktu, serta suasana terjadinya peristiwa-peristiwa di dalam suatu karya sastra. Latar meliputi penggambaran mengenai letak geografis, kesibukan si pelaku atau tokoh, waktu terjadinya peristiwa, lingkungan agama, musim, moral, intelektual sosial, serta emosional si pelaku atau tokoh. Fungsi dari latar itu sendiri yaitu untuk memberikan suatu gambaran yang jelas supaya peristiwa-peristiwa yang terjadi pada suatu karya sastra terasa seolah-olah benar-benar terjadi atau memberikan informasi yang jelas mengenai situasi di dalam sebuah cerita. Latar sendiri dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu latar tempat. Latar tempat menunjukkan tempat terjadinya suatu peristiwa dalam sebuah Latar tempat menunjukkan tempat terjadinya peristiwa atau kejadian di dalam cerita. Misalnya kerajaan, di hutan, di laut, di jalan, kantor, atau sekolah. Yang kedua ada latar waktu, yaitu menunjukkan waktu terjadinya peristiwa dalam sebuah cerita, misalnya pagi, siang, malam, atau bisa ditunjukkan dengan frasa berupa ketika matahari di ufuk barat atau ketika bayangan condong ke barat. Yang ketiga ada latar suasana, yaitu menunjukkan suasana yang ada dalam cerita. Apakah senang, sedih, marah, atau murung. Kemudian ada alur atau plot, yaitu rincian cerita yang mengandung kejadian. Alur atau plot yaitu rincian cerita yang mengandung kejadian-kejadian yang akan diangkat ke dalam sebuah cerita atau jalannya sebuah cerita. Urutan peristiwa dalam sebuah cerita yang sambung bisa dikatakan juga sebagai urutan peristiwa dalam sebuah cerita yang sambung menyambung berdasarkan hubungan sebab akibat. Unsur penting dalam sebuah alur adalah peristiwa, konflik, dan klimaks. Unsur-unsur tersebut akan membuat cerita rekaan menjadi lebih hidup. Berikut adalah bagian alur atau plot. Dimulai dari pengenalan konflik mulai muncul, lalu puncak konflik terjadi atau disebut juga klimaks. Kemudian konflik mulai menurun, yaitu anti klimaks, dan yang terakhir penyelesaian konflik atau ending. Selanjutnya konflik sendiri ada 4 macam, yaitu konflik batin, yaitu berasal dari diri sendiri, kemudian konflik manusia dengan manusia, konflik manusia dengan Tuhan, dan konflik manusia dengan alam. Alur tidak hanya berkaitan dengan apa yang terjadi, tetapi juga mengungkap
Mengapa dan bagaimana suatu peristiwa dan konflik dalam cerita bisa terjadi? Ada beberapa jenis alur, antara lain yang pertama ada alur maju atau linear. Itu alur yang susunan peristiwa atau kejadiannya berjalan teratur dari awal menuju akhir cerita. Kedua yaitu alur mundur atau regresi, adalah alur yang menceritakan kejadian di masa lampau. Yang ketiga ada alur campuran atau berputar atau spiral, yaitu alur yang biasanya merupakan campuran antara alur maju dan alur mundur. Yang keempat ada alur sorot balik atau flashback. Dalam alur ini pelaku membayangkan kejadian yang telah lampau. Alur ini bisa berada dalam alur maju, mundur, atau campuran. Unsur intrinsik yang selanjutnya yaitu sudut pandang atau point of view. Sudut pandang atau point of view ada 3, yaitu yang pertama, sudut pandang orang pertama. Penulis berlaku sebagai karakter utama dalam cerita, ditandai dengan penggunaan kata ganti orang pertama, yaitu aku, saya. Contohnya, perlu menetes di dahiku, aku sangat ketakutan. Selanjutnya, yaitu sudut pandang orang kedua, ditandai dengan penggunaan kata ganti orang kedua, yaitu kamu, engkau, dan Anda. Contohnya, engkau memang tidak mengatakannya, tapi semua orang sudah mengetahuinya. Selanjutnya ada sudut pandang orang ketiga. Cerita dikisahkan dengan banyak menggunakan kata ganti orang ketiga, seperti dia dan mereka. Contohnya, dia berlari kencang menuruni bukit. Unsur intrinsik yang terakhir yaitu amanat. Amanat berarti pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Kemudian, cerita fantasi sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata dan berdasarkan latar cerita. Berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata ada 1. Cerita fantasi total, yaitu berisi tentang fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Semua yang terdapat pada cerita tersebut tidak terjadi di dunia nyata. Cerita fantasi irisan, pengarang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, seperti nama tempat yang ada dalam dunia nyata atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Kemudian berdasarkan latar cerita ada pertama, cerita fantasi latar lintas waktu, yaitu menggunakan 2 alur waktu yang berbeda. Misalnya waktu saat ini dengan waktu 40 tahun mendatang. Yang kedua ada cerita fantasi sezaman. Latar ruang yang digunakan dalam satu masa. Dengan kata lain, merupakan fantasi masa kini, fantasi masa lampau, atau fantasi masa yang akan datang. Dalam teks cerita fantasi yang telah kalian baca, kalian pasti menemukan adanya tahap perkenalan, yaitu paragraf yang berisi pengenalan tokoh dan perwatakannya, pengenalan latar, atau pengenalan konflik. Paragraf yang berisi perkenalan disebut dengan orientasi. Lalu selain itu kalian pasti
menemukan paragraf yang berisi sebab akibat kejadian sehingga dapat memunculkan masalah sampai masalah yang ada dalam cerita tersebut memuncak. Paragraf tersebut disebut dengan komplikasi. Selain itu, pasti kalian menemukan paragraf yang berisi penyelesaian masalah atau akhir dari konflik yang terjadi dalam suatu cerita. Dan bagian tersebut disebut dengan resolusi. Jadi inilah struktur cerita fantasi. Seberapa paham kamu mempelajari materi kelas bahasa Indonesia kali ini? Sebelum meninggalkan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian memiliki pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Like dan share jika kalian menilai video ini dapat membantu kalian dalam belajar. Sampai jumpa di kelas-kelas lainnya.